Berikut adalah ringkasan mengenai nasihat Al-Ustadz Adi Hidayat yang menyinggung tentang ayat-ayat Al-Quran yang bisa digunakan untuk meruqyah diri sendiri dengan penjelasan sesuai Al-Quran dan hadis. Dalam ajaran Islam, ruqyah adalah metode pengobatan Islami yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun spiritual dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran serta doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ruqyah dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, namun juga sangat dianjurkan untuk dilakukan secara mandiri atau meruqyah diri sendiri. Ustadz Adi Hidayat seringkali mengingatkan pentingnya mengandalkan ayat-ayat Al-Quran sebagai sarana penyembuhan dan perlindungan dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari jin, sihir, maupun gangguan spiritual lainnya. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu, termasuk penyembuhan dan perlindungan, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, meruqyah diri sendiri menggunakan ayat-ayat Al-Quran adalah bentuk penghambaan dan ketergantungan kita kepada Allah. Definisi dan pentingnya ruqyah dalam Islam. Ruqyah secara bahasa berarti doa atau mantra yang dibacakan untuk penyembuhan. Dalam konteks syariah, ruqyah adalah pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan, penyembuhan dari gangguan, baik yang fisik maupun non-fisik. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah Al-Quran sebagai ruqyah, obat penyembuh." Hr. Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab petunjuk, tetapi juga sebagai obat untuk berbagai penyakit. Ayat-ayat Al-Quran yang bisa digunakan untuk ruqyah berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang dapat digunakan untuk meruqyah diri sendiri. Ayat-ayat ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh para ulama sebagai bentuk perlindungan dari gangguan jin, sihir, dan penyakit. 1. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sering disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari kitab, dan diakini memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan bahwa Al-Fatihah dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Tidak ada ruqyah yang lebih baik daripada Al-Fatihah. Hr. Bukhari. Surah Al-Fatihah dapat dibaca pada air, lalu diminumkan kepada orang yang sedang sakit atau langsung ditiupkan kepada bagian tubuh yang merasa sakit. 2. Ayat Kursi. Quran Surat Al-Baqarah 255, ayat kursi adalah salah satu ayat yang paling sering digunakan dalam ruqyah. Ayat ini berisi penegasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga manusia dari segala bentuk bahaya. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan melindunginya dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Hr. Bukhari, ayat ini sangat ampuh dalam melindungi diri dari gangguan jin dan sihir. Disarankan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur dan ketika merasa ada gangguan dari makhluk halus. 3. Surah Al-Baqarah 15 dan 28, 528, 6. Surah Al-Baqarah secara keseluruhan memiliki banyak keutamaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hr. Muslim, ayat-ayat awal surah Al-Baqarah, 15, dan 2 ayat terakhir, 285-286, secara khusus dianjurkan untuk dibaca dalam ruqyah, karena diakini memiliki kekuatan besar dalam melindungi rumah dan individu dari gangguan setan. 4. Surah Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. 3 surah terakhir dari Al-Quran ini, yang juga dikenal sebagai Al-Mu'awwidhat, surah pelindung,
Sangat sering digunakan dalam ruqyah untuk perlindungan dari gangguan jin, sihir, dan berbagai bentuk keburukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca 3 surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, di waktu pagi dan sore sebanyak 3 kali, maka akan terhindar dari segala keburukan." HR. Tirmidzi, disarankan untuk membaca surah-surah ini setiap pagi dan sore hari, serta sebelum tidur sebagai bentuk perlindungan diri. 5. Surah Al-A'raf, 117-122 ayat-ayat ini mengisahkan tentang kemenangan Nabi Musa atas para penyihir Fir'aun. Banyak ulama yang menggunakan ayat-ayat ini sebagai ruqyah untuk melawan sihir. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka sulap. Karena itu, yang benar menjadi nyata dan yang mereka kerjakan menjadi sia-sia. Quran Surat Al-A'raf 117-119, ayat ini sangat efektif digunakan untuk melawan sihir dan melindungi diri dari keburukan sihir. 6. Surah Yunus 81-82 ayat-ayat ini juga berisi kisah kemenangan Nabi Musa atas para penyihir. Ayat ini sering dibacakan dalam ruqyah sebagai perlindungan dari sihir. Maka setelah mereka melemparkan benda-bendanya, Musa berkata, "Apa yang kalian lakukan itu adalah sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Dan Allah tidak akan membiarkan berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan." Quran Surat Yunus 81-82, ayat ini dapat dibacakan untuk menangkal sihir dan perlindungan diri dari gangguan yang disebabkan oleh sihir 7. Surah Taha 69 ayat ini juga mengisahkan tentang mukjizat Nabi Musa dalam melawan para penyihir. Ayat ini sering dibacakan dalam ruqyah untuk perlindungan dari sihir. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Sesungguhnya apa yang mereka buat hanyalah tipu daya tukang sihir. Quran Surat Taha 69, ayat ini dapat dibacakan pada diri sendiri untuk membentengi diri dari sihir atau meruqyah orang lain yang terkena gangguan sihir. 8. Surah Al-Isra 82 ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra 82, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kekuatan penyembuhan, baik secara fisik maupun spiritual. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Untuk meruqyah diri sendiri, langkah-langkah berikut dapat diikuti. 1. Niat yang ikhlas, niatkan dalam hati bahwa ruqyah yang dilakukan adalah bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesembuhan dan perlindungan. 2. Bersuci, pastikan tubuh dalam keadaan bersih dan suci, baik dengan wudhu atau mandi. 3. Membaca ayat-ayat Al-Quran, bacakan ayat-ayat ruqyah yang telah disebutkan di atas dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilakukan dengan membaca di depan segelas air, lalu air tersebut diminum atau digunakan untuk mandi. 4. Meniupkan ayat yang dibaca setelah membaca ayat-ayat ruqyah. Tiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Ini mengikuti cara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Berdoa dan bertawakal setelah melakukan ruqyah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesembuhan dan perlindungan. Bertawakal dan yakin bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah. Penutup ruqyah bukanlah satu-satunya solusi untuk semua masalah, tetapi sebagai ikhtiar spiritual yang dianjurkan dalam Islam,
Ruqyah bisa menjadi sarana penyembuhan yang efektif jika dilakukan dengan ikhlas dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan untuk seluruh umat manusia, dan di dalamnya terkandung rahmat dan penyembuhan bagi mereka yang beriman. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam segala situasi, baik saat sakit maupun sehat. Maka dari itu, mari kita manfaatkan ayat-ayat Al-Quran sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon kesembuhan darinya. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Quran Surat Asy-Syu'ara 80